Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kembali Fang Yuan membantu Xialin. Yang mana sebelumnya Xialin itu sudah kena fitnah, kemudian diusir, dan terakhir dia dihadang oleh beberapa ekor duyung yang berniat jahat padanya. Nah, di situ Fang Yuan kembali muncul menjadi sosok hero bagi Xialin. Di akhir part, Fang Yuan bertanya, maukah Xialin ikut bersamanya atau tidak? Dan Xialin memutuskan untuk pergi mengikuti dia. Bagaimanapun kota suci sudah tidak punya arti bagi Xialin, maka lebih baik dia pergi bersama dengan Fang Yuan. Kita lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan masih di dalam warisan sejati bumi surga di part 336. Kini Fang Yuan berjalan di depan Xialin, sementara Xialin mengikutinya di belakang. Meskipun dia sudah tidak lagi menganggap penting kota suci, hatinya masih tetap dipenuhi oleh emosi. Apalagi di ujung gang terbuka arah ke jalan utama. Di sana, hiruk-pikuk keramaian kota kembali terpampang nyata. Ada toko-toko, ada kerumunan orang yang memadati jalan, bahkan ada juga sekelompok orang yang sedang melakukan tarian singa. Melihat keramaian itu, Xialin tanpa sadar menggigil, seolah dia masih trauma dengan keadaannya sebelumnya. Tapi Fang Yuan terus melangkah bahkan tanpa menoleh, sehingga Xialin hanya bisa mengikutinya dari belakang, karena sebelumnya dia sudah memutuskan untuk mengikuti Fang Yuan. Fang Yuan menjentikkan jarinya. Sekejap kemudian dunia seolah berhenti. Kerumunan yang sebelumnya ramai seketika membeku. Semua orang tidak bergerak dan semua suara menghilang seketika. Mata Xialin terbuka lebar. Apa ini? Fang Yuan dengan santai berkata, hanya trik kecil. Ayo, ikut aku. Fang Yuan melangkah lebih dulu, menembus kerumunan orang yang tengah membeku. Xialin mengikutinya dari belakang dengan rasa takjub yang tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Xialin lupa akan rasa takutnya. Dia tenggelam dalam rasa heran, bahkan juga terpesona. Tapi Fang Yuan bergerak dengan cepat. Xialin harus berlari kecil untuk mengikutinya. Tiba-tiba, karena terlalu terburu-buru, dia menabrak seorang Master Gu. Dia tinggi dan tegap. Tubuh laki-laki itu bergoyang. Tetap dalam kondisi berjalan, tetapi hampir saja terjatuh. Maaf. Xialin panik dan hendak menopangnya. Tetapi Fang Yuan segera menariknya menjauh. Ini, ujar Fang Yuan pendek menyerahkan sebuah topeng kepadanya. Tuan Chu? Xialin agak kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yuan malah membawanya menuju kelompok penari singa yang sedang membeku. Topeng yang ada di tangannya itu indah, berwarna-warni, dan dibuat dari sisik ikan serta bulu burung. Fang Yuan menunjuk ke arah tim penari. Lihat, bukankah mereka kekurangan dua karakter penting? Xialin memperhatikan dan mengangguk. Benar, mereka menampilkan kisah singa musim dingin dan opera musim semi. Mereka kekurangan dua tokoh utama, sang nelayan dan putri duyung pengembara. Tetapi sepertinya ini adalah pertunjukan spontan, sehingga wajar kalau tidak lengkap. Ia sempat tersenyum kecil, sedikit kagum pada kreativitas para penonton yang berubah menjadi pemain. Metodeku tidak bisa bertahan lama. Kenakan topeng itu cepat. Kita akan bergerak di antara mereka, kata Fang Yuan dengan tenang. Baik,
Xialin pun menurut. Begitu topengnya menutupi wajah, perasaannya tiba-tiba menjadi ringan. Tidak ada yang mengenalinya lagi, seolah seluruh tekanan sosial yang menindihnya menghilang begitu saja. Namun ketika dia menoleh, wajahnya langsung memerah, karena Fang Yuan kini juga sudah mengenakan topeng. Dan topeng itu adalah topeng nelayan muda. Wajahnya seketika memanas. Jadi, bukankah ini berarti bahwa kami adalah karakter utama laki-laki dan perempuan dalam cerita ini? Gumam Xialin dalam hati. Pikiran dan jantungnya kini berdebar kencang. Hatinya tak karuan. Seakan dunia yang membeku itu justru menjadi semakin hidup di dalam dirinya. Fang Yuan menjentikkan jarinya sekali lagi. Lingkungan sekitar yang sebelumnya membeku mulai bergerak lagi. Pasangan duyung itu terus berjalan sambil bergandengan tangan. Xialin memperhatikan semuanya dengan mata berbinar dan dipenuhi kejutan serta rasa ingin tahu. Ini terlalu ajaib. Metode Tuan Zhu benar-benar luar biasa. Ini pasti gerakan pembunuh jalur waktu peringkat 5. Xialin penuh dengan kekaguman. Lalu setelah itu, seorang Master Gu pria tanpa sengaja jatuh. Dia adalah yang sebelumnya ditabrak Xialin. Jatuhnya Master Gu itu secara tiba-tiba menimbulkan sedikit kekacauan karena dia juga menabrak orang lain. Akhirnya mereka sempat bertengkar. Melihat itu Xialin menunduk minta maaf dengan lembut dari kejauhan. Kemudian Fang Yuan tiba-tiba menggenggam tangan Xialin. "Ikut aku," katanya. Dia segera membawanya membaur di dalam barisan penari singa. Para penari lain sempat tertegun, tetapi segera menyesuaikan diri dan menari dengan lebih bersemangat. Musik pengiring pun bergema semakin riang. "Akhirnya semua karakter telah lengkap," kata salah seorang penari sambil tertawa. Fang Yuan lalu kemudian berbisik, "Kau bisa menari kan?" katanya sambil melangkah ringan. Dia memainkan peran sebagai anak nelayan. Gerakannya halus dan alami, memiliki daya tarik sendiri. Sorak dan tawa segera meledak dari orang-orang di sekitar. Fang Yuan terus menari mengikuti irama, sambil bergerak mendekati Xialin. "Giliranmu," katanya dengan lembut. Jantung Xialin berdebar cepat. Ia gugup. Meskipun dulu dia sering berlatih permainan ini semasa kecil, tetapi dia belum pernah menampilkan tarian itu di depan banyak orang. Akhirnya dia pun mulai menari, namun gerakannya kaku dan tampak ragu-ragu. Fang Yuan tertawa pelan. Dia kembali menggenggam tangan Xialin dan menuntunnya. Diam-diam dia mengaktifkan metode jalur kebijaksanaan. Dalam sekejap, tubuh Xialin terasa ringan. Pikirannya pun menjadi jernih. Berbagai gerakan dan postur tarian muncul di benaknya dengan sangat jelas. Keduanya mulai bernyanyi dan menari bersama, mengikuti irama dan langkah kerumunan yang ada di sekitar mereka. Tim penari singa mengenakan kostum warna-warni dan topeng-topeng aneh. Di antara mereka, beberapa bekerja sama untuk membentuk seekor singa laut emas raksasa. Sebagai pasangan utama di dalam kelompok itu, Fang Yuan dan Xialin menari dan terus menjadi pusat perhatian. Awalnya Xialin sangat tegang, namun semakin lama dia menari, gerakannya semakin luas. Rasa gugupnya berganti dengan rasa percaya diri. Ia larut dalam suasana penuh dengan keceriaan itu. Sorak, tawa, dan siulan menggema di sekitar. Bahkan ketika Xialin membuat beberapa kesalahan kecil, yang terdengar hanyalah tawa hangat dari para penonton. Kerumunan terus berganti. Ada yang datang dan pergi. Ada pula yang kemudian ikut bergabung.
Dalam pusaran kegembiraan itu, Xialin tanpa sadar ikut tertawa lepas. Perasaan bahagia yang belum pernah ia rasakan selama dia berada di kota suci, kini sungguh memenuhi dadanya. Ia tenggelam dalam kebahagiaan itu dan enggan untuk keluar. Tapi di sisi lain, dia juga merasa takut. Takut kalau semua ini hanyalah mimpi. Sungguh, semua ini seperti mimpi. Gumamnya pelan. Tatapannya tak pernah lepas dari Fang Yuan. Kemudian Fang Yuan berbisik, waktunya pergi. Suara Fang Yuan memecah suasana. Gerakannya berubah cepat dan dia menarik tangan Xialin, lalu menuntunnya keluar dari barisan penari. Xialin tidak sempat bereaksi. Tubuhnya langsung jatuh ke pelukan Fang Yuan. Dia menabrak dada Fang Yuan dengan lembut. Aroma maskulin yang kuat langsung memenuhi hidungnya. Refleks dia memegangi topengnya yang hampir terlepas, menyembunyikan wajahnya yang merah merona. "Kemari," kata Fang Yuan melangkah cepat. Dia menariknya menuju sebuah gang di sisi jalan. Gang itu sepi dan remang, dengan bau lembab dan bau sampah yang samar. Fang Yuan lalu melepaskan genggamannya dan berjalan di depan. Xialin kembali mengikutinya dari belakang dalam diam. Semakin jauh mereka berjalan, suara riuh dari jalanan perlahan memudar, berganti dengan kesunyian yang pekat. Perasaan sepi dan dingin meresap ke dalam tubuh Xialin. Kegembiraan sebelumnya perlahan lenyap, digantikan oleh rasa gelisah yang menekan. Kekhawatiran lama kembali muncul, bersama dengan rasa sedih yang menyesakkan dada. Ia ingin membuka pembicaraan, tetapi Fang Yuan berjalan tanpa menoleh. Suasana di antara mereka begitu berat hingga Xialin tak berani bicara. Sampai akhirnya mereka tiba di ujung gang. Jalanan di sana tak seramai jalanan sebelumnya, tetapi tetap penuh dengan orang. Fang Yuan berhenti sejenak lalu berbalik menatapnya. "Sudahkah kau memikirkannya?" tanya Fang Yuan dengan tenang. Xialin pun tertegun. "Memikirkan apa, Tuan?" Fang Yuan tersenyum samar, lalu menunjuk topeng di wajahnya. "Apakah kau ingin terus memakai topeng itu saat menyeberang jalan? Atau kau ingin menanggalkan topeng itu dan berjalan di tengah kerumunan dengan wajahmu sendiri?" Xialin membeku. Fang Yuan kembali berkata dengan suara yang dalam, "Aku melepaskan topengku begitu kita memasuki gang, tetapi kamu masih memakainya. Kenapa? Apakah kamu merasa malu? Atau kamu takut menatap dunia dengan wajahmu sendiri? Apakah kamu khawatir begitu menatap kenyataan, kebahagiaan yang baru saja kamu rasakan akan lenyap?" Rentetan pertanyaan itu membuat Xialin tertegun. Ia tak mampu menjawab satupun. Hening sejenak mengisi udara. Lalu perlahan, seolah memahami sesuatu, Xialin menunduk dan melepaskan topengnya. Ia menatap Fang Yuan dengan mata yang berkaca-kaca. "Tuan Chu, aku mengerti maksudmu. Terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih. Aku memang hanyalah seorang putri duyung biasa." Tapi Fang Yuan menyela. "Aku sudah mengatakan sebelumnya, keadaanmu sekarang sebagian besar karena diriku. Oleh karena itu aku berhutang padamu. Setidaknya aku harus memberimu kompensasi." "Tuan, apa yang Anda katakan?" Xialin buru-buru menggelengkan kepala. "Anda sudah menunjukkan kebaikan yang luar biasa dengan memberiku gu pengumpul minyak. Anda sama sekali tidak berhutang kepadaku.
Justru akulah yang berhutang banyak pada Anda." Tapi Fang Yuan menggeleng pelan dan berkata, "Itu adalah caramu memandangnya, bukan caraku. Pikirkanlah, barusan orang-orang menyoraki dan memujimu. Tapi sebelumnya kau dihina dan dicemooh, bahkan kau diasingkan. Mengapa perbedaannya begitu besar? Apakah semua itu karena topeng yang kau gunakan?" Fang Yuan menunjuk topeng di tangan Xialin. Lalu dengan tenang Fang Yuan berkata lagi, "Tidak. Sejak awal, kau tetaplah dirimu sendiri dari awal sampai akhir." Xialin menatapnya lama lalu mengangguk perlahan. Fang Yuan kemudian berpaling ke arah jalanan di luar gang. Dia menunjuk pada kerumunan yang lalu lalang. "Lihatlah mereka. Tak satu pun dari mereka benar-benar peduli siapa dirimu. Siapa Xialin yang sebenarnya. Saat kita menari di tengah mereka, mereka tidak ingin tahu nama kita. Mereka hanya mengekspresikan perasaan sesaat. Sorak, tawa, ataupun kagum, semuanya hanya sementara. Orang biasa sering berkata, mereka mencari kebenaran, padahal yang mereka benci hanyalah saat mereka dibohongi." Fang Yuan kembali tersenyum tipis. "Bagi mereka, kita tidaklah penting. Maka bagi kita, sikap mereka pun tak seharusnya menjadi penting." Xialin menarik nafas dalam-dalam. Suaranya bergetar. "Tuan Zhu, terima kasih karena telah menasehatiku. Aku sungguh tidak tahu bagaimana aku harus membalas kebaikan Anda." Fang Yuan mengangkat tangannya sedikit, menatapnya tajam namun lembut. "Aku masih belum selesai bicara. Jika pandangan orang lain tidaklah penting, maka apa yang benar-benar penting dalam hidup kita?" Xialin kembali terdiam. "Bingung." "Aku tidak tahu, Tuan." Fang Yuan lalu menunjuk ke arah Xialin dan kemudian kembali menunjuk dirinya sendiri. "Yang terpenting tentu adalah diri kita sendiri, diri sejati kita. Dengarkan hatimu, tanyakan apa yang benar-benar kau inginkan. Kau ingin menjadi orang seperti apa? Lalu, kemana arah yang ingin kau tuju? Semua jawabannya ada di dalam hatimu." Ia lalu menunjuk ke arah gang dan ke arah jalanan yang ramai di depannya. "Kalau kau ingin tetap berada di tempat ini, maka tinggallah. Tetapi, kalau kau ingin berjalan keluar dan menikmati dunia, maka berjalanlah tanpa ragu. Jangan sakiti perasaanmu sendiri hanya karena pendapat orang lain. Sebab jika kau terus menindas dirimu demi mereka, suatu hari kau akan menyesal. Kau akan terbiasa memakai topeng, berpura-pura menjadi orang lain dan akhirnya kehilangan dirimu sendiri." Kata-kata Fang Yuan menggema dalam hati Xialin. Saat itu, pikirannya serasa menjadi perih. Semua rasa cemas, rasa takut dan kesedihan yang menyesakkan di dalam dadanya perlahan-lahan menghilang. Semuanya seolah tersapu oleh angin yang lembut namun juga kuat. Ia tetap menoleh ke arah Fang Yuan, matanya tajam. Perasaan hangat mengalir di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bebas. "Tuan, aku tidak akan pernah melupakan bimbingan Anda seumur hidupku," ucap Xialin dengan penuh rasa hormat. Ia melangkah mundur dan membungkuk dalam-dalam di hadapan Fang Yuan. Fang Yuan pun tertawa ringan. Suaranya mengandung kepuasan. "Tampaknya usahaku tak sia-sia." Tapi Xialin memahami sesuatu jauh lebih mudah daripada melakukannya. Jadi biarkan aku bertanya,
apa yang paling kau ingin lakukan saat ini?" Sialin terdiam. Sebuah jawaban melintas di dalam hatinya begitu cepat, membuatnya gugup. Dia ingin berkata, "Aku ingin mengikutimu." Tapi sebelum dia sempat membuka mulut, Fang Yuan sudah menggelengkan kepala. "Kau masih belum berpikir jernih. Tidak apa-apa, kau punya waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, aku tidak benar-benar peduli dengan apa yang ingin kau lakukan." Fang Yuan berhenti sejenak, lalu menatap Xialin dalam-dalam. Dia berkata, "Tapi tahukah dirimu apa yang kini ingin kulakukan?" Xialin menggelengkan kepala, tapi pandangannya langsung membeku ketika Fang Yuan perlahan mengangkat tangannya dan kemudian menyentuh pipinya. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya memanas dan matanya bergetar. Sentuhan itu terasa lembut namun membawa kejutan seperti arus listrik yang menyebar di kulit. Fang Yuan hanya sejenak, tapi waktu seolah berhenti baginya. Fang Yuan hanya menyentuhnya sejenak, tetapi waktu seolah berhenti baginya. Sesaat kemudian, Fang Yuan menarik tangannya dan berkata dengan tenang, "Kau masih memakai topeng." Xialin bingung. Fang Yuan lalu melanjutkan, "Terkadang kita memakai topeng karena pilihan kita sendiri. Tapi kadang orang lainlah yang memasangkan topeng itu kepada kita. Sekarang aku ingin melepaskan topeng yang menutupi wajahmu. Bekerja samalah denganku. Apa kau mau?" Tuan, Anda tidak perlu." Xialin tertegun. Dia samar-samar mengerti makna di balik kata-kata Fang Yuan. Tapi Fang Yuan hanya tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. "Aku tidak akan merasa lega sebelum melepaskan topeng ini. Aku tidak ingin mengkhianati perasaanku sendiri. Dan karena kau merasa berutang padaku, maka anggap saja inilah caramu membalas kebaikanku. Bekerja samalah denganku, Xialin." Kata-kata itu langsung menusuk ke dalam hatinya. Xialin berlutut perlahan di hadapan Fang Yuan, menundukkan kepalanya dalam-dalam dan memberi hormat. "Tuan Chu, aku akan melakukan apapun yang Anda perintahkan." Melihat itu Fang Yuan tersenyum dan dia berkata, "Baiklah kalau begitu, jadilah saintis." Xialin terpana. "Hah?" Beberapa hari kemudian, tes terakhir dari upacara Dewa Laut akhirnya dimulai. Lautan penonton memenuhi alun-alun kota suci, sorak-sorai menggema di udara. Su Yi berdiri di tengah arena, matanya membelalak seolah baru saja melihat hantu. Dua penjaga di sisinya pun terkejut. Ketika tetua yang menjadi pengawas mulai memberikan penjelasan resmi, kerumunan penonton menjadi riuh. Su Yi semula sangat yakin akan kemenangannya karena pesaing utamanya terluka parah di babak sebelumnya. Dia yakin bahwa tidak akan ada lagi yang bisa tampil. Namun kejadian di depan matanya sungguh mengguncang semua perhitungannya. Dari sisi arena muncul sosok yang telah lama menghilang. Sosok Putri Duyung yang dulu disebut sebagai pengkhianat, kini menjadi lawannya. Ya, Xialin. "Ini tidak mungkin," seru seseorang. Sementara itu yang lain berkata, "Bukankah dia sudah diusir dari kota suci?" Yang lain menimpali, "Tidak, itu semua adalah fitnah. Aku mendengar sendiri bahwa penyelidik yang menekannya sudah mengaku bersalah. Bahkan ada rekaman suara sebagai bukti." "Benarkah? Kalau begitu, artinya Nona Su Yi yang menjebaknya." Orang-orang mulai ramai.
Suasana kian memanas. Bisikan berubah menjadi riuh, menggetarkan panggung dari upacara. Di tengah hiruk-pikuk itu, Xialin berdiri diam. Tatapannya begitu tenang dan nafasnya mantap. Topeng seolah telah dilepaskan. Kedua penjaga berbincang dengan suara pelan. Apa yang terjadi? Kenapa opini publik kini tiba-tiba berbalik ke arah kita? Dan penyelidik itu, kita bahkan tidak pernah mengaturnya. Kenapa dia tiba-tiba mengaku bersalah? Ekspresi Su Yi suram. Sementara Xialin berdiri dengan tenang, menatap kerumunan tanpa terguncang. Bimbingan Fang Yuan selama beberapa hari terakhir telah mengangkat batin dan semangatnya ke tingkat yang sama sekali berbeda. Su Yi merasa dadanya sesak ketika menyadari bahwa Xialin bahkan tak sudi menatapnya. Dia mendengus. Xialin, aku benar-benar tak menyangka kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Xialin menjawab dengan tenang. Ya, aku pun tak menyangka. Dalam beberapa hari yang singkat ini, hidup Xialin seolah melewati mimpi yang panjang, penuh dengan kemunduran serta pencerahan yang besar. Su Yi menyipitkan mata, nadanya penuh dengan ejekan. Tidak peduli trik apa yang kau rencanakan, ujian terakhir ini bukan sesuatu yang bisa dilewati oleh putri duyung biasa. Posisi saintis dalam upacara Dewa Laut ini akan menjadi milikku. Oh, Xialin hanya menjawab ringan. Su Yi merasa seolah meninju udara yang kosong. Dia merasa semakin kesal dan wajahnya menegang. Sementara itu, tatapan Xialin menyapu lautan manusia yang ada di sekelilingnya. Dalam hati dia bergumam, Tuan Chu berkata bahwa dia akan mengawasiku dari kerumunan. Tapi di mana dia? Aku tak bisa menemukannya. Mungkinkah dia sedang menyamar? Dengan kemampuan mistisnya, mustahil aku bisa mengenalinya jika dia memang mau bersembunyi. Sudahlah. Setelah semua ini selesai, aku akan mengatakan segalanya padanya. Aku ingin mengikutinya. Aku penasaran apakah dia akan setuju dengan permintaanku itu. Pikiran Xialin berhenti di situ. Dibandingkan dengan jawabannya atas pertanyaan itu, gelar saintis bahkan terasa tidak berarti. Akhirnya babak pertama dimulai dan berakhir dalam waktu singkat. Xialin lebih unggul dari Su Yi. Babak kedua kembali dimulai dan Xialin lagi-lagi menang. Selisih mereka semakin terlihat jelas. Hasil itu sungguh melampaui semua ekspektasi orang-orang yang ada di sana. Para penonton gempar. Teriakan kagum dan tak percaya memenuhi arena. Fang Yuan yang bersembunyi di antara kerumunan tampak menyesuaikan diri dengan ekspresi kagum dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa semua ini bukanlah kebetulan, karena selama beberapa hari terakhir, dia sendiri yang telah melatih Xialin menggunakan metode jalur waktu, mempercepat latihannya hingga mencapai kemampuan yang seharusnya mustahil dicapai dalam waktu singkat. Ia juga telah menyiapkan serangkaian lagu unik serta gu dari jalur suara yang dirancang khusus untuk Xialin. Lebih dari itu, ketika Su Yi dan Xialin naik ke panggung untuk bernyanyi, Fang Yuan juga diam-diam mengganggu arus gu di sekitar arena, sehingga membuat penampilan Su Yi tersendat, sementara performa Xialin justru mengalir semakin sempurna. Selain aku, tak ada immortal di dalam gua surga ini. Pikiran Fang Yuan pun menjadi tenang. Dengan metode tingkat abadi di tangannya, tidak mungkin dia tidak bisa mengendalikan situasi ini. Dalam waktu singkat, kepanikan menyergap sisi Su Yi.
Bagaimana ini? Babak ketiga akan segera dimulai. Kedua penjaga Suyi panik. Keringat dingin menetes di pelipis mereka. Kalau Suyi sampai gagal meraih posisi saintis, hukuman berat pasti akan menanti mereka. Suyi sendiri pucat pasi. Dia menatap Xialin seolah melihat mimpi buruk yang hidup kembali. Baginya, Xialin hanyalah seorang gadis biasa. Gadis yang membosankan, lemah dan tanpa latar belakang. Sebelumnya, dia mendekati Xialin hanya karena Xialin memiliki gu pengumpul minyak peringkat 5. Tentu saja, Suyi tak merasa bersalah sedikit pun. Dalam benaknya, menggunakan Xialin hanyalah urusan kecil yang tak perlu disesali. Lagi pula, bahkan jika gadis itu ingin membalas dendam, apa yang bisa dia lakukan? Kalau bukan karena fokusnya pada perebutan posisi saintis, Suyi pasti sudah berencana mengambil gu peringkat 5 milik Xialin. Itu bukan balasan yang jahat. Pikirannya dingin. Itu adalah hukuman dunia. Kekayaan seseorang selalu menjadi sumber kehancurannya sendiri, karena telah menimbulkan keserakahan pada orang lain. Bagi Suyi, daripada melihat Xialin dibunuh oleh orang lain di masa depan, lebih baik membujuknya untuk menyerahkan gu pengumpul minyak dengan sukarela. Dengan begitu maka klan akan mendapatkan keuntungan dan Xialin pun akan tetap hidup. Dalam pandangannya, hal itu bahkan bisa dianggap sebagai bentuk bantuan dari dirinya. Itulah rencana kecil yang tersimpan di dalam benak Suyi. Tetapi, karena posisi saintis terlalu penting, dia tak berani membagi perhatiannya, apalagi menanggung resiko untuk dikritik. Maka ia hanya bisa menyingkirkan Xialin untuk sementara waktu. Jika sebelumnya seseorang mengatakan padanya bahwa Xialin akan menjadi penghalang terbesarnya untuk menjadi saintis, Suyi pasti hanya akan tertawa tanpa menjawab. Tapi sekarang, dialah yang ingin menertawakan dirinya sendiri. Hidup dalam pola pikir yang kecil. Kini, apa yang ada di depan matanya benar-benar memberinya tamparan yang kejam. Dengan identitas palsu yang ditempa secara pribadi oleh Fang Yuan, siapa yang bisa menembus rahasia itu? Tak seorang pun di seluruh kota suci yang bisa menerka Xialin. Identitas Xialin tak terbantahkan. Bahkan Suyi sendiri nyaris tak mempercayainya. Dalam hati Suyi bergumam, "Oh takdir, kau benar-benar pandai bercanda denganku." Para penjaga masih panik. Salah satu dari mereka bertanya, "Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kita tak punya waktu. Di depan kerumunan sebesar ini, kita tidak bisa bertindak sembarangan," ujar pengawal yang lain. Suyi terdiam beberapa saat. Rahangnya mengeras sebelum akhirnya dia berkata, "Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Aku akan membujuk Xialin secara langsung." Suyi lalu mengirimkan transmisi suara kepada Xialin. "Xialin, ini aku Suyi." Xialin sempat terkejut, namun segera menenangkan diri dan menjawab dengan tenang, "Ada apa?" Suyi kembali menata pikirannya dan kemudian berkata dengan suara lembut, "Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Buat dirimu kalah dalam putaran berikutnya. Biarkan aku menjadi saintis. Aku bersumpah atas nama Dewa Laut, aku pasti akan membayar harga yang memuaskanmu. Jika kekuatanku tidak cukup, keluargaku pasti akan memberimu apapun yang kau inginkan." Xialin terdiam sesaat sebelum kemudian menjawab, "Maaf, tapi jangan buru-buru menolak." Suyi tiba-tiba memotong, "Kau masih muda. Mungkin kau belum tahu betapa pentingnya posisi saintis. Menurutmu apa itu saintis? Sebuah rasa percaya? Sebuah kepercayaan?
sebuah kehormatan. Salah. Posisi ini adalah simbol kekuasaan, keuntungan dan kepentingan dari seluruh petinggi kota suci. Ini sesungguhnya adalah permainan politik. Aku tahu kau ingin membalas dendam padaku. Tetapi tahukah kamu, jika kamu menjadi seorang saintis, bahaya yang menantimu jauh lebih besar. Kakakmu dan para pendukungnya hanya mendorongmu ke atas panggung karena mereka tak punya kandidat lain. Mereka hanya menjadikanmu sebagai tameng. Bahkan setelah kau menang, mereka akan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menjadikanmu boneka. Kau hanya akan menjadi alat kepentingan mereka. Meskipun aku tak benar-benar mengenalmu, aku tahu kau adalah gadis yang murni dan baik hati. Jika kau benar-benar menjadi saintis, kau pasti akan berusaha memperjuangkan nasib dari para duyung. Tetapi, asal kau tahu, semua itu sia-sia. Kau bukanlah bagian dari kekuatan manapun, kau hanyalah orang luar. Kecuali kalau kau bersedia tunduk pada salah satu fraksi dan menjadi wakil mereka. Kalau tidak, kau hanya akan dijatuhkan oleh semua orang. Pada akhirnya, kau hanya akan menjadi saintis yang paling tidak berdaya di dalam sejarah. Tapi, jika kamu bersekutu denganku, manfaat yang akan kau peroleh jauh melebihi apa yang bisa mereka janjikan. Aku tulus. Xialin, tolong percayalah padaku. Kata-katanya begitu meyakinkan, hingga bahkan Xialin sempat merasa gentar. Kata-katanya begitu meyakinkan, hingga bahkan Xialin sempat merasa gentar. Namun setelah keheningan sesaat, dia berkata, "Su Yi, aku mengerti ketulusanmu, tetapi aku tidak bisa menyetujui permintaanmu." "Kenapa?" Nada Su Yi terdengar putus asa. "Kau pikir aku berbohong padamu? Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Berhentilah menjadi naif." Xialin tidak menjawab. Dia hanya menatap ke kejauhan. Matanya jernih, memantulkan cahaya panggung yang bergetar, seolah telah menemukan jalannya sendiri. Lagi-lagi kata naif, kata yang kembali terulang dari kehidupan pertama Fang Yuan. Sebelumnya mendengar ocehan panjang dari kepala suku Frostide, Fang Yuan terdiam. Namun keheningan itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia tertawa, mengirimkan transmisi suara yang tenang namun tajam. Ini kita kembali ke kehidupan pertama Fang Yuan ya, ke kisah sebelumnya lagi. Fang Yuan berkata, "Apa kau pikir aku tidak mengerti apa yang kau maksud? Kau mengira bahwa aku adalah anak muda yang polos dan mudah dibujuk? Kau salah besar. Aku paham seluruh permainan ini. Setiap tipu muslihat, setiap lapisan kepentingan di baliknya. Aku tahu semuanya, dan aku sudah menerima segalanya." Fang Yuan menatap jauh. Pikirannya menembus masa lalu. Dia dulu pernah terusir dari Gunung Qingmao, mengembara di perbatasan selatan, lalu pergi ke gurun barat dan akhirnya tiba di Laut Timur. Dia berjuang di tepi kematian, bahkan dia pernah tak punya primordial stone barang satu sekalipun, dan dia masih bertahan hidup. Dia harus menundukkan kepalanya di hadapan orang yang kuat hanya demi sekeping peluang. Tapi di sisi lain dia juga pernah hidup di puncak kekuasaan, memerintah para bawahannya sambil menyesap teh dengan tenang. Dia pernah menjadi yang terhina dan juga pernah merasakan kemuliaan. Itu semua Fang Yuan rasakan di kehidupan pertamanya di duniaku. Lalu dia juga mengingat kehidupannya selama di bumi.
dan pengalaman setelah reinkarnasi di dunia Gu. Visinya jauh melampaui manusia biasa. Pengetahuannya luas, pengalamannya tajam, dan batinnya terasa oleh waktu. Bagaimana mungkin orang seperti Fang Yuan tidak memahami dunia dengan segala intrik di dalamnya? Kepala suku Frostide menatap Fang Yuan dengan wajah tenang. Dia kembali berkata, "Kalau begitu, karena kau sudah tahu tentang kebenaran ini, seharusnya kau juga tahu resiko besar yang sedang kau ambil. Ini adalah urusan internal politik dari kaum Duyung. Mengapa seorang manusia lemah seperti dirimu mencampuri urusan kami? Apa karena kau menyukai Xie Hanmo? Jika itu yang kau inginkan, aku bisa memberimu lebih banyak putri duyung yang jauh lebih cantik darinya. Aku bisa bersumpah atas nama Dewa Laut untuk membuktikan ketulusanku." Fang Yuan tersenyum tipis. Ketulusan seorang duyung yang bersumpah pada Dewa Laut memang tak perlu diragukan. Tapi meski aku mengerti kebenaran dunia ini, bukan berarti aku menyukainya. Fang Yuan berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan. Suaranya semakin dalam. "Kau pikir aku membantu Xie Hanmo karena aku menyukainya? Salah. Aku membantunya karena aku punya prinsip. Kebaikan harus dibalas dan dendam harus dikembalikan." Matanya berkilat tajam. Fang Yuan berkata, "Aku telah menggunakan Gu umur. Aku hidup lebih lama daripada yang kau bayangkan. Dulu aku menginginkan umur yang panjang. Tetapi sekarang, aku bosan dengan hidup yang tanpa makna. Hidup seperti itu membusuk dari dalam. Terkadang, tujuan akhir dari perjalanan itu tidak penting. Yang terpenting adalah prosesnya dan bagaimana perasaanmu saat menjalaninya." Kata-kata Fang Yuan membuat kepala suku Frostide membuka mata lebar-lebar. Ia tak pernah bisa memahami pandangan Fang Yuan yang begitu aneh dan terbalik dari nalar dunia. "Jadi kau mengatakan bahwa posisi saintis sesungguhnya tidak penting, dan yang terpenting hanyalah membantu Xie Hanmo dalam kompetisi ini?" Fang Yuan menjawab, "Benar. Tapi masih ada hal lain. Kau sebelumnya bicara tentang politik, tentang kekuasaan, dan tentang wanita. Tetapi bagiku, semua itu tidaklah penting. Aku telah hidup cukup lama dan muak memakai topeng untuk bertahan. Kematian tidak menakutkan bagiku. Saat ini, aku hanya ingin hidup mengikuti perasaan dan keinginan hatiku yang paling murni. Hanya dengan cara itu, aku bisa merasakan kembali arti dari hidup, serta hasrat untuk terus hidup." Kepala suku Frostide melangkah mundur. Wajahnya diliputi keterkejutan. "Jadi begitu, kau gila. Semua yang kau katakan tidak lebih dari alasan untuk mencari kematian. Kau hanyalah seorang Master Gu peringkat 3, tetapi kau berani bicara tentang hidup sesuka hati. Kau bermimpi menjadi seorang immortal dengan pandangan seperti itu?" Fang Yuan tersenyum tipis. Dia menatapnya seolah bicara pada anak kecil. "Kau pikir menjadi immortal itu berarti bisa hidup sesuka hati? Kau pikir menjadi immortal bisa bebas dari mengenakan topeng? Salah. Selama masih ada manusia, maka ada masyarakat dan politik. Bertahan hidup dan hidup adalah dua hal yang berbeda."
cara seseorang ingin hidup tidak ditentukan oleh kekuatan atau peringkat kultivasinya, melainkan oleh hatinya sendiri. Sebenarnya, hidup dengan kultivasi tingkat bawah itu justru yang menarik. Tanpa mengenakan topeng, setiap kesulitan dan tantangan menjadi nyata. Ketika kau bisa menaklukkan semua tantangan itu dengan apa yang kau punya, disitulah hidup terasa indah. Kepala suku Frostide terpaku. Matanya membulat, mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Ia menatap Fang Yuan dari kejauhan. Senyum kecil Fang Yuan tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu yang menggetarkan jiwa membuat kepala suku Frostide merasa takut. Rasa dingin merayap di punggungnya. Orang ini, pikirannya menyimpang dari semua logika manusia. Dia tidak lagi berpikir dengan cara yang bisa dipahami siapapun. Dia telah melangkah keluar dari batas nalar. Dia bukan manusia biasa. Dia iblis. Iblis sejati. Pemimpin suku Frostide merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa inilah sifat asli Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan tidak sedang membantai siapapun dan bahkan masih melakukan perbuatan baik seperti membalas budi, tetapi esensi keberadaannya tetaplah mengerikan. Di saat yang sama, perasaan tak berdaya menelan hati pemimpin suku Frostide. Andai yang ia hadapi adalah seorang pemuda polos tanpa pengalaman, dia masih bisa menasihatinya, berpura-pura menjadi senior yang bijak dan mengajarkan kerasnya dunia dan kelamnya politik. Tapi Fang Yuan bukan orang semacam itu. Dia memahami semuanya dengan baik, bahkan lebih dalam daripada siapapun, yang membuat kepala suku Frostide benar-benar gentar. Cara berpikir Fang Yuan yang melenceng jauh dari cara berpikir manusia pada umumnya membuat kepala suku Frostide kehabisan kata-kata. Dia terlalu kuat, terlalu keras kepala. Padahal dia hanya seorang Master Gu peringkat 3, tetapi beraninya dia bicara dan bertindak seperti itu. Tidak masuk akal. Dia orang gila. Dia benar-benar gila. Pemimpin suku Frostide menatap Fang Yuan dengan raut ketakutan. Dia tidak takut mati. Itulah yang paling menakutkan. Jika hidup dan mati saja tak berarti baginya, apalagi yang bisa menggoyahkan dia. Kekayaan, keindahan dan status, semua itu tak akan mampu menarik hatinya. Percuma membujuk orang seperti dia. Pemimpin suku Frostide merasa pikirannya kacau. Semakin dia mencoba memahami Fang Yuan, semakin dia menyadari bahwa tidak ada jalan untuk menaklukkan Fang Yuan. Orang itu tidak lagi bisa ditakuti, tidak bisa dibeli, tidak bisa digoda. Ia hanya akan bergerak mengikuti keinginannya sendiri. Dan ketika dia memilih sesuatu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan dia. Namun, di balik rasa takut itu, pemimpin suku Frostide juga merasakan sesuatu yang lain. Kelelahan yang amat dalam. Tidak mudah menjadi dirinya. Tidak mudah hidup di dunianya. Bahkan bagi seekor duyung, hal itu pun sama saja. Sebagai pemimpin suku, dia memiliki kuasa dan status tertinggi. Tetapi justru itulah yang membuat hidupnya lebih sulit daripada siapapun. Para tetua dari kota suci Duyung
menekan dirinya dari atas, sementara para bawahan saling bersekongkol di bawahnya. Bahkan anak-anaknya sendiri saling berebut kekuatan, dan para istrinya terus berselisih satu dengan yang lain. Ia harus mengawasi semuanya, mengatur, menenangkan, dan memanipulasi tanpa pernah bisa berhenti. Apa salahnya kalau dia menjadi korup? Tidak, pikirnya. Sama sekali tidak salah. Apa sebenarnya korupsi? Kalau bukan hanya persoalan pembagian keuntungan. Koin kehidupan ini dibagi rata. Kau satu bagian, aku satu bagian. Tetapi ketika aku diam-diam mengambil sedikit lebih banyak, kau merasa iri dan menyebutku korup. Padahal kita hanya berebut bagian yang sama. Apakah pihak tetua agung yang mendukung saintis tidak korup? Mereka juga sama, hanya lebih pandai menyembunyikannya. Jika bukan karena mereka sendiri, pasti anak-anak atau bawahannya juga melakukan itu. Bedanya hanya pada seberapa banyak yang mereka ambil. Dalam pandangannya, semua orang sama. Semua adalah pengeksploitasi, hanya berbeda dalam tingkatan dan cara yang dilakukan. Jadi, dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia hanya ingin lebih banyak kekayaan, lebih banyak keindahan, dan lebih banyak kuasa. Bukan keserakahan, dia menyebut ini sebagai aspirasi. Pernah suatu kali ia teringat sebuah kisah lama. Seorang ayah bertanya pada putranya, "Apa aspirasimu setelah dewasa?" Sang putra menjawab, "Aku ingin kekayaan dan keindahan." Sang ayah menamparnya. Putranya bertanya, "Kalau begitu, aku ingin karir dan cinta." Sang ayah tersenyum dan mengangguk. Maka pikir pemimpin suku itu, apa bedanya antara kekayaan dan karir, antara keindahan dan cinta? Semuanya sama. Setiap manusia yang hidup, mereka mengejar keinginan mereka sendiri, mengejar aspirasi mereka sendiri. Kepala suku Frostidip percaya akan hal itu. Ia bahkan membujuk dirinya sendiri bahwa korupsi adalah aspirasi yang luhur, sebuah jalan yang harus ditempuh demi mencapai tujuan. Setiap penderitaan, setiap penentangan hanyalah rintangan di jalan menuju keberhasilan. Ia tahu sejak awal bahwa tindakannya akan menimbulkan kebencian. Tetapi memangnya kenapa? Selama dia kuat, selama dia mampu bertahan, semuanya akan menjadi benar pada akhirnya. Ia telah melangkah jauh di jalan memanipulasi dan juga kekuasaan. Baik itu ancaman, bujukan, ataupun politik rahasia sudah ia kuasai. Andai saja Fang Yuan tidak muncul, dia pasti sudah menang. Dia akan mengangkat Xie Hanmo sebagai saintis bonekanya, menjatuhkan tetua agung dan menguasai seluruh kota suci. Begitu semua itu terjadi, ia akan mengubah catatan sejarah, menjadikan kebusukan masa lalunya sebagai kebijakan suci. Ia akan dipuji sebagai seorang reformis besar, bukan sebagai seorang koruptor. Dan siapa yang bisa menentang itu? Sayang takdir berkata lain. Tepat ketika dia hampir menggenggam kemenangan, Fang Yuan datang dan meruntuhkan segalanya. Orang ini punya aspirasinya sendiri. Ya, Fang Yuan memang memiliki aspirasinya sendiri. Ia menyukai kekayaan, keindahan, kekuasaan, dan ketenaran seperti manusia lain. Hanya saja dia memilih untuk hidup mengikuti perasaannya sendiri.
Itulah cita-citanya, sebuah bentuk kebebasan yang bahkan tampak gila. Apa gunanya memiliki cita-cita seperti itu? Dengan aspirasi semacam itu, bukankah mayoritas manusia akan tetap dangkal dan biasa-biasa saja? Bagi pemimpin suku Frostide, Fang Yuan benar-benar mencari mati. Pemimpin suku Frostide menggertakkan gigi. Hatinya diliputi kebencian yang semakin tebal. Rasa takut yang bahkan tak bisa ia pahami. Ia berharap bisa menguliti Fang Yuan hidup-hidup. Berharap orang itu segera mati di hadapannya. Tetapi, dia tak bisa berbuat apapun sekarang karena ini adalah upacara Dewa Laut. Akhirnya lagu terakhir dimulai. Xie Hanmo dan Fang Yuan berjalan maju ke panggung bersama. Fang Yuan memainkan alat musik di tangannya, mengiringi Xie Hanmo yang melantunkan lagu dengan penuh ketulusan. Kehidupan manusia seperti pasang surut ombak laut, kadang tinggi, kadang rendah. Mengapa harus memusingkan soal menang dan kalah? Nada suara itu mengalir lembut. Namun, lirik lagu itu mengandung daya yang magis dan memabukkan hati semua penonton. Liriknya membangkitkan semangat dan kebebasan yang luhur. Berani, bebas dan tidak terkekang. Segala bentuk aspirasi manusia akhirnya tersapu oleh ombak. Bahkan hidup itu sendiri akan musnah. Yang mulia bukanlah mereka yang mengejar apa yang eksternal, melainkan mereka yang menanggalkan topeng mereka dan menemukan jati diri. Takdir berubah-ubah. Mengapa harus bersikeras mempertahankan citra yang semu? Lepaskan semua dan hiduplah dengan jujur menggunakan hatimu sendiri. Pesan itu tersampaikan kepada para penonton. Semuanya terpaku dan tidak seorang pun berani bicara. Wajah pemimpin suku Frostide pucat. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam hati dia tahu, kekalahan sudah di depan mata. Lagu berlanjut. Di atas panggung, Fang Yuan memainkan alat musik dengan sepenuh hati. Matanya tertutup, senyum samar terlukis di bibirnya. Pemimpin suku Frostide menatap kosong, bibirnya bergetar tanpa suara. Bocah ini benar-benar iblis. Sementara itu Xie Hanmo terpukau. Dia menatap Fang Yuan dengan mata yang berbinar. Kehidupan yang bebas dan tidak terkekang. Bukankah itu yang selalu aku dambakan? Fang Yuan, kau benar-benar punya watak seorang immortal. Waktu pun berlalu. Gambaran Fang Yuan hilang dan kembali ke masa sekarang. Upacara Dewa Laut dilanjutkan. Xialin naik ke panggung dan menyanyikan lagu ketiga. Seluruh tempat itu hening. Suyi pucat karena hasilnya sudah pasti. Nyanyian Xialin menenggelamkan segalanya. Melodi itu memanggil kembali kenangan Fang Yuan. Dia pernah berdiri di atas panggung seperti itu sebagai pemain musik. Sekarang dia berdiri di luar panggung sebagai penonton. Setelah hidup selama berabad-abad, kekuatan waktu telah mengubah banyak hal. Namun satu hal yang tak pernah berubah. Ya, dia tetaplah Gu Yue Fang Yuan. Upacara berakhir dan akhirnya orang yang tak pernah diduga dinobatkan sebagai saintis. Xialin berhasil menjadi saintis dan Fang Yuan berhasil menyelesaikan misinya. Sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini. Bagian ini jujur aneh nggak edit banyak-banyak, cuman aneh perhalus kata-katanya. Dan wow, part kali ini benar-benar syarat akan makna. Kata-kata Fang Yuan di kehidupan pertamanya itu sungguh-sungguh sangat wah, sesuatu banget. Aneh akan ulangi sedikit kata-kata Fang Yuan.
Fang Yuan berkata, sebenarnya hidup dengan kultivasi tingkat rendah justru yang paling menarik. Tanpa mengenakan topeng, setiap kesulitan dan tantangan menjadi nyata. Ketika kau bisa menaklukkan semuanya dengan apa yang kau punya, hidup terasa lebih indah. Kurang lebih itu kata-kata Fang Yuan yang sangat-sangat bagus di part kali ini. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kalau kita bisa melewati tantangan, kita bisa merasakan hidup yang indah. Ya, satu part yang sangat cantik. Walaupun di saat yang sama, di part kali ini juga banyak sekali intrik, kata-kata yang menentang logika kita sebagai orang yang beradab saat ini. Dimana di situ menganggap korupsi sebagai jalan ninja gitu ya, jalan yang dianggap benar. Ya, walaupun itu menjadi salah satu sudut pandang yang berbeda dari penulis yang ingin disampaikan. Jelas bagian ini menjadi kontroversi, pro dan kontra, dan tentu saja banyak yang kontra. Menjadi salah satu alasan kenapa pada akhirnya novel ini dibenci dan dipenggal. Sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini. Kita akhiri, sampai jumpa lagi di next video dan bye.